Rasa kopinya enak banget. Ada manis, ada pahit. Seperti halnya mungkin dinamika manis dan pahit yang dirasakan oleh anggota DPR RI kita dalam memperjuangkan nasib rakyat Maluku di pusat. Ada tamu saya di podcast Rakyat Maluku di hari ini, Hendrik Ishak Lewerisa. Apa kabar? Kabar baik, syukur alhamdulillah, puji Tuhan Bang Jaya. Aduh, wajahnya sumringah. Sehat Bang Jaya. Kita harus sehat, Pak. Sehat, bahagia, kita bisa melaksanakan semua aktivitas dengan baik, kita bisa cuan, Pak. Amin. 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 Oke, kita yang lagi ada di sini, ini pengen kalian semua yang ada nonton nanti sampai selesai, jangan lupa untuk like and subscribe dan juga untuk komen di semua sosial media yang ada tentunya di Rakyat Maluku ini. Kami juga lagi ada live tentunya di TikTok Rakyat Maluku. Jadi kalau kalian punya pertanyaan di situ, maaf kami nggak bisa menjawabnya karena kami akan ngobrol banyak dengan tamu saya tanpa ada diganggu dengan pertanyaan dari kalian. Untuk kali ini mungkin ya, Pak Hen, ini rasa kopi saya tadi saya bilang pahit manis jadi satu semuanya. Udah di mix. Sama halnya kalau kita analogikan dengan kerja-kerja DPR RI yang memperjuangkan nasib rakyat Maluku seperti itu mungkin, Pak. Persis. Ada pahitnya, ada manisnya, ada jungkir baliknya, ada senengnya, seperti itu. Demikiankah, Pak? Ya, rasanya? Ya, yang pertama Bang Jan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan buat Beta di sini ya, Bang Jan ya. Beta merasa ini kesempatan yang baik sekali bagi Beta ada di podcastnya Rakyat Maluku dan dipandu oleh Bang Jan sendiri. Nah, kalau menyangkut pahit dan manis sebagai anggota dewan dan dinamika beraktivitas di lembaga itu, sama seperti kehidupan lah. Kehidupan kan gak selamanya manis, gak selamanya pahit. Itulah dinamika kehidupan. Nuansa kerja dan tantangan yang kita hadapi di lembaga DPR juga demikian. Ada masa-masa di mana ada rasa kepuasan ketika kepentingan-kepentingan rakyat itu berhasil diperjuangkan. Tapi ada juga masa-masa di mana kegelisahan, kekecewaan itu juga seringkali juga menimpa kita. Ya. Nah, kalau tidak semua apa yang kita inginkan atau perjuangkan itu otomatis dapat dipenuhi atau dicapai. Dan itulah kehidupan Bang Jan. Jadi kalau dibilang anggota DPR RI kita di Senayan itu cuma duduk manis, diam, enggak juga ya. Iya, saya kira benar itu, salah itu. Salah itu sebenarnya. Jadi pahit manis semua mereka rasakan tentunya. Betul. Untuk bagaimana membawa seluruh kepentingan rakyat Maluku itu sendiri. Betul. Pak Hen, kita tahu bahwa ini jumlah keterwakilan kita sedikit. Betul sekali. Dari sekian yang ada di Gedung Senayan itu. Betul. Sebenarnya mau memaksimalkan kinerja Pak Hen dan teman-teman itu seperti apa? Karena kan tidak mungkin ada di komisi-komisi yang lain. Betul. Tidak bisa memperjuangkan ada yang teriak, tolong dong ini, tolong dong itu. Paling tidak Pak Hen ada di komisi yang memang Pak Hen perjuangkan dulu. Sambil berkoordinasi mungkin dengan teman-teman di DPR RI yang juga ada di komisi yang lain misalnya. Betul sekali Bang Jan. Memang slot atau jatah kursi DPR RI dari Maluku itu hanya 4 kursi Bang Jan. Dan kita tahu bahwa jumlah anggota DPR RI itu berjumlah 575 anggota. Nah, 4 kursi di 575 di lembaga yang dihuni oleh 575 anggota itu kan memang sangat minoritas sekali. Tidak ada pilihan lain bagi kami berempat di DPR RI yang memang sedikit jumlahnya untuk kami lakukan, kecuali kita harus menjadi lebih lebih fokus, lebih terkoordinasi di antara kita berempat. Dan saya dan teman-teman kita punya semacam kita tuh punya satu pemahaman yang sama Bang Jan. Kita menyadari betul bahwa jumlah kita itu sedikit. Dan dengan jumlah yang sedikit ini kalau kita berjuang sendiri-sendiri, kalau kita membawa kepentingan partai kita, kita membawa kepentingan kita sendiri, itu sulit untuk memperjuangkan kepentingan Maluku secara efektif di lembaga DPR RI. Oleh karena itu di antara kami berempat dan di antara teman-teman DPD juga, kami kan sering bertemu dan kami punya soliditas yang luar biasa kali ini. Mungkin saya mau bilang bahwa saya berani bisa menyimpulkan bahwa
di masa-masa yang lalu mungkin saja hubungan di antara anggota-anggota DPR RI itu lebih solid dari kami. Oke. Ya, atau mungkin juga tidak terlalu solid seperti kami. Tapi kalau kali ini saya bisa pastikan Bang Jen, kami berempat di DPR RI sangat solid sekali, dan karena itu kami sadar betul bahwa kita harus menanggalkan jaket-jaket politik kita di belakang. Ya, kita menyatu sebagai anak-anak negeri Maluku yang mau berjuang bersama-sama untuk memperjuangkan kepentingan terbaik bagi rakyat dan daerah Maluku. Artinya bahwa walaupun berempat, bondingnya dapat ya Pak Hen ya? Ikatan kita kuat sekali, Bang Jen boleh cross check di teman-teman anggota yang lain. Bang Jen boleh cek ke Ibu Mercy, ke Ibu Iya, Ibu Sadia Putih, Pak Abdullah Tuasikal. Kami berempat itu kami paling kompak, Pak. Dan bahkan juga dengan teman-teman DPD. Ibu Ana, Ibu Novita, dan Ibu Tuasikal, dan Pak Nono Sampono. Kita berdelapan itu sangat kompak, Pak. Kita berangkat dari kesadaran yang tadi, bahwa jumlah kita sedikit. Dengan sedikit itu kita harus lebih solid sebenarnya. Pak Hen, Maluku sebenarnya masih kurang. Bahkan mungkin kita jauh tertinggal dari teman-teman kita yang ada di provinsi lain. Tetapi itu sebenarnya bukan hambatan juga buat kita. Sebenarnya untuk bagaimana membuat Maluku ini maju. Banyak hal, Pak. Semua orang mengatakan Maluku kaya. Semua orang mengatakan Maluku itu indah, Maluku itu lengkap. Semuanya ada. Hasil laut, hasil bumi, semuanya ada. Tapi miris nih, Pak, sebenarnya. Kita sendiri, contoh aja nih, Pak. Nanti ini relate-nya sama iklim investasi sebenarnya. Kita terkenal dengan hasil-hasil rempah-rempah, mendunia bahkan. Kita terkenal dengan perikanan, misalnya. Kita terkenal dengan pariwisata yang begitu indah. Ini kalau memang ini bisa di-manage dengan bagus, Pak. Iklim investasi itu kan sebenarnya akan semakin bagus dan dampaknya adalah luar biasa kepada segi ekonomi masyarakat itu sendiri. Pak Hen melihat ini masih bercerai-berai. Apa yang harus memang menjadi perekat sehingga iklim investasi itu bisa bagus di Maluku? Ya, apa yang tadi Bang Jen sampaikan itu benar. Bahwa memang semua orang juga tahu bahwa Maluku itu kaya, ya. Justru karena kekayaan Maluku, maka ratusan tahun yang lalu bangsa-bangsa Eropa datang dan melakukan kolonialisasi karena ingin menguasai sumber-sumber kekayaan alam di Maluku, ya kan? Kita kaya dengan rempah-rempah. Bang Jen sampaikan kita kaya dengan potensi perikanan yang luar biasa. Kita tahu bahwa kontribusi potensi perikanan Maluku itu 37% terhadap potensi perikanan nasional. Itu kan besar sekali, Bang Jen, sangat besar itu. Bang Jen juga menyampaikan tadi soal potensi pariwisata kita. Kan kita memiliki alam yang indah permai. Kan? Kita punya berbagai potensi, kita punya pantai-pantai yang indah, pulau-pulau kecil yang bagus, terumbu karang yang relatif lebih terjaga, hutan tropis yang juga relatif masih baik dan sebagainya. Nah, ini tapi begini Bang Jen, apa artinya juga saya sampaikan ini berbagai tempat dan kesempatan, ya. Kita tidak bisa bermegah-megah hanya dengan potensi kekayaan alam yang kita miliki. Ya. Jangan sampai seperti yang kata biasa disebut bahwa bisa saja tikus bisa aja mati di lumbung padi, iya kan? Jadi meskipun kita kaya, berlimpah sumber daya, tapi kalau kekayaan itu tidak dikelola secara baik dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan dan kemajuan daerah, buat apa juga? Ya. Apa yang mau kita banggakan gitu? Nah, oleh karena itu, menjawab pertanyaan Bang Jan tadi, memang tentu kita butuh pemimpin yang punya kemampuan leadership yang bagus, ya. Kita butuh pemimpin yang punya kecakapan teknis dan kompetensi yang mumpuni sebagai pemimpin-pemimpin daerah yang bisa membawa daerah ini, paling kurang Bang Jan, kita harus keluar dulu dari garis kemiskinan. Karena kita Maluku ini kan bukan apa-apa, tapi kita merujuk kepada data BPS, ya. Kita masih provinsi termiskin keempat di Nusantara, di Indonesia. Dan itu kan miris sekali. Itu yang disebut dengan paradoks Maluku. Kita punya alam yang berlimpah, kaya, tapi daerah kita masuk kategori daerah atau provinsi termiskin keempat. Ini kan sangat ironis sekali. Nah, saya kira ini juga menjadi tantangan tantangan bagi kita semua. Dan tanggung jawab itu Bang Jan, itu bukan menjadi tanggung jawab pemerintah ansih atau pemerintah saja atau pemerintah semata-mata, tidak. Menurut saya ini tanggung jawab kolektif kita semua. Semua stakeholder punya tanggung jawab untuk bersama-sama memacu pembangunan dan kemajuan
rakyat dan daerah Maluku. Oke, Pak Hen, kita tahu bahwa banyak orang ingin datang berinvestasi di Maluku. Betul. Oke, para investor ingin jaminan atau garansi sendiri yang diberikan pemerintah, keamanan, it's okay. Betul. Terus juga fasilitas. Fasilitas dalam hal ini adalah pelayanan. Misalnya mereka datang ke sini mengurus segala macam administrasi itu pelayanan satu pintu, dan itu mungkin one hour service misalnya. Dalam satu hari mereka selesai kepengurusan dan sebagainya, dan akhirnya mereka juga bisa berinvestasi di Maluku. Selama ini kita masih diperhadapkan dengan birokrasi yang berbelit-belit, dengan kepengurusan administrasi yang memang dari pintu ke pintu itu belum satu pintu malah banyak pintu. Betul. Bagaimana kalau investasi itu memaju di suatu wilayah seperti di Maluku, kalau kita masih diperhadapkan dengan situasi seperti itu, Pak Hen? Betul, Bang Jan. Jadi kalau kita mengacu kepada pendapat beberapa ahli ekonomi, ya, beberapa faktor yang dipandang perlu untuk mendukung investasi itu bukan cuma soal stabilitas keamanan dan atau stabilitas sosial, betul. tapi juga soal regulasi. Regulasi yang tetap, yang pasti, regulasi yang tidak tumpang tindih. Lalu juga soal mentalitas pelayanan publik dari aparatur, itu juga penting. Nah, karena itu Bang Jan, sebagai Bang Jan tahu bahwa tahun 2020 kemarin kan kita sudah menetapkan undang-undang tentang Cipta Kerja, ya. Ciptaker, ya. Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Ini adalah undang-undang yang menurut saya ini bertujuan untuk memacu investasi sebenarnya. Nah, meskipun saat ini undang-undang tersebut telah direview oleh Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi itu memerintahkan untuk dirubah oleh pemerintah dan DPR untuk memperbaiki. Bahkan sempat ada pro kontranya, ya, Pak Hen, di untuk masyarakat. memperbaiki undang-undang itu karena ditetapkan sebagai inkonstitusional bersyarat. Tapi terlepas dari soal itu, ya Bang Jane. Nah, kalau bicara soal investasi, ya kita butuh pelayanan administrasi dinas-dinas terkait yang lebih bersifat, yang lebih cepat, yang lebih bersifat melayani. Lalu sudah ada kan sekarang pelayanan terpadu satu PTSP pintu, itu, Pak, ya? Pelayanan terpadu satu pintu. Ini kan satu kemajuan sebenarnya. Tetapi kita harus juga bisa merasakan apa yang menjadi kegelisahan para investor. Investor tuh ingin sesuatu tuh yang lebih cepat dan pasti sebenarnya. Kalau soal risiko biaya itu kan sudah dihitung sama dia sebagai seorang investor, sebagai seorang bisnismen, mereka sudah menghitung semua cost di depan. Yang penting bagi mereka adalah soal yang tadi itu, soal regulasi yang lebih rileks dan tidak tumpang tindih, dan pelayanan publik yang lebih. Dan tentu semua ini bisa terjadi kalau di antara sektor-sektor pemerintah yang terkait dengan investasi ini tidak memiliki ego sektoral. Ya kadang-kadang kan yang dikeluhkan oleh para investor itu adalah mereka menemukan perlakuan yang berbeda di dinas yang berbeda, ya kan? Nah, ada ego sektorisme di sini. Nah, itu juga termasuk alasan kenapa dibuat atau dilahirkan undang-undang tentang Cipta Kerja itu. Satu diantaranya juga untuk menghilangkan ego sektoral itu dengan pelayanan terpadu satu pintu, kan. Nah, itu kita berharap demikian. Tapi bagi saya sebagai wakil rakyat Maluku, Bang Jan, saya mau bilang begini. Betul, Maluku butuh investasi. Kita butuh investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi, untuk menyerap tenaga kerja, untuk memberi pendapatan kepada dampak daerah. Ekonomi, ya. Lalu memberi trickle down effect secara ekonomi kepada masyarakat dan kepada daerah Maluku. Tetapi sekali lagi menurut saya investasi yang Maluku butuhkan adalah investasi yang etis dan responsif. Dan kan pasti teman-teman bertanya, ini apalagi investasi etis dan responsif ini? Investasi etis dan responsif itu adalah kita butuh investasi yang betul-betul patuh terhadap aturan. Ya, yang punya kewajiban untuk melakukan transfer teknologi atau transfer know-how kepada daerah atau kepada negara atau kepada daerah kalau itu berinvestasi di daerah. Lalu harus ada rencana yang jelas tentang penyerapan tenaga kerja lokal. Harus juga punya rencana yang jelas tentang penanggulangan dampak lingkungan dan sebagainya. Bukan sekedar lolos uji AMDAL, bukan. Tapi harus jelas kelihatan. Jika memang investor itu terlibat dalam bidang misalnya eksploitasi sumber daya pertambangan misalnya, bagaimana menanggulangi dampak dari lingkungan aktivitas pertambangan itu. Karena kita lihat juga kasus-kasus kemarin waktu musim hujan ini, Pak, ya. Banyak sekali masalah. Mereka meninggalkan lubang-lubang besar, lubang-lubang raksasa,
tailing atau limbah-limbah pertambangan yang betul. berpotensi meracuni sungai, pantai dan laut. Nah ini kan sebenarnya kita tidak butuh investasi seperti begitu, ya kan? Kita butuh investasi yang betul-betul datang patuh terhadap aturan-aturan investasi yang berlaku di negara ini, yang berlaku di daerah ini. Lalu yang memiliki rencana serapan tenaga kerja lokal yang jelas, rencana juga untuk juga melakukan penanggulangan terhadap dampak lingkungan yang jelas, dan juga harus ada rencana untuk pemberdayaan masyarakat sekitar lewat apa namanya pemberian corporate social responsibility CSR itu sendiri Pak, apalagi juga investasi itu juga berkaitan dengan sumber daya alam jangan hanya menyedot kekayaan kita, tapi memberi balik kepada Maluku itu tidak dirasakan. Kita tidak butuh investasi seperti begitu. Itu yang saya maksudkan dengan investasi yang etis dan responsif. Kalau selama ini Pak Hen dengan para calon investor atau investor yang ada di Jakarta, dari mungkin ketemu, ngobrol-ngobrol, atau juga mungkin B2B dengan mereka misalnya, apa sebenarnya yang mereka inginkan Pak dari investasi yang ada di Maluku itu sendiri? Ya, kebetulan begini Bang Jan, sebelum saya menjadi anggota DPR RI, saya adalah seorang profesional yang bekerja di Jakarta. Semua orang tahu itu Pak. Jakarta, dan karena itu punya pengalaman juga berurusan dengan para investor, menangani transaksi-transaksi bisnis dan sebagainya. Karena itu adalah background ilmu saya sebagai seorang sarjana hukum ya. Jadi sebenarnya yang mereka inginkan Bang Jan ya, investasi yang inginkan di Maluku. Mereka kan sadar betul bahwa Maluku ini memiliki potensi yang luar biasa untuk investasi, ya, terutama di sektor perikanan, ya, luar biasa dahsyat, luar biasa besarnya potensi dan peluang bisnis yang ada di Maluku sini. Nah, mereka ingin di situ, tapi sekali lagi seperti yang tadi, entah itu di bidang perikanan, entah itu di bidang pariwisata, entah itu di bidang perdagangan dan sebagainya, industri dan sebagainya, tapi tetap saja concern investor ya untuk memasuk di satu daerah, ya seperti tadi yang Bang Jan sampaikan, ya, soal stabilitas, soal aturan-aturan, soal pelayanan dari aparatur pemerintah yang terkait dengan investasi yang lebih baik dan sebagainya. Saya kira itu menjadi concern mereka. Sekali lagi bagi investor ya Bang Jen, kalau kita bicara risiko biaya, itu risiko mereka udah tahu kok. Itu bukan sesuatu artinya yang mereka sudah memperhitungkan untung rugi bagi mereka itu seperti apa ya Pak Hen ya. Mereka sudah hitung semuanya gitu loh. Pak Hen sendiri, kalau memang kita Maluku ingin maju Pak, kita Maluku ingin sejahtera, karena lagi-lagi kita selalu mengklaim bahwa kita itu kaya, kita itu punya hasil bumi yang melimpah dan sebagainya. Bagaimana penerimaan masyarakat, penerimaan pemerintah sendiri dengan investor ataupun calon investor Pak yang akan datang ke Maluku, sementara kita complicated problem dengan berbagai masalah yang kita temui lapangan Pak. Tanah misalnya, itu sangat krusial Pak. Saya pernah mengantar salah satu teman calon investor di salah satu kabupaten, saya sebut aja ya, Serang bagian barat Pak. Waktu ke sana nanya lahan apa segala macam, luar biasa Pak. Sudah ada yang mengklaim punya ini, punya itu dan sebagainya. Dan akhirnya diangkat kaki udah mau kembali lagi di sini Pak. Nah itu mungkin satu dari sebagian problem Pak yang kita temui untuk para calon investor mungkin. Bang Jan. Bagaimana mengatasi ini sebenarnya Pak? Bang Jan, jadi begini, investasi itu bukan semata-mata karena kita memiliki sumber daya yang berlimpah, lalu menjadi magnet atau daya tarik yang luar biasa bagi investor. Bukan cuma itu, tapi kita juga harus bisa menciptakan atmosfer investasi. Ya, kalau atmosfer investasi itu positif, investor dari mana saja mau datang investasi. Tapi kalau atmosfer investasi itu tuh negatif, bagaimana orang mau investasi di atmosfer investasi yang negatif? Apa itu atmosfer investasi? Seperti yang tadi Bang Jan katakan, ya kan, gejolak sosial di daerah tujuan investasi misalnya. Di satu daerah. Setiap saat diganggu misalnya, mereka berhadapan dengan soal misalnya masalah pembahasan tanah tadi, tumpang tindih kepemilikan, saling mengklaim di antara pihak-pihak yang mengaku memiliki atau berhak atas kawasan itu dan sebagainya. Dan ini terus terang saja ini menimbulkan memperburuk atmosfer investasi misalnya. Lalu juga memiliki, katakanlah mereka juga butuh mitra-mitra lokal yang capable, ya. Nah, mitra lokal yang capable itu kan bukan semata-mata punya kemampuan teknis yang mereka butuhkan saja, tapi soal integritas, ya kan? Bisa dipercaya nggak menjadi mitra yang baik gitu. Jangan-jangan begitu berpartner, dipercayakan untuk membebaskan lahan,
sekian banyak sudah dikeluarkan, tapi lahannya tidak ada. Mitra lokal yang bersangkutan juga tidak tahu kemana, ya kan? Ini semua ini kan menjadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi iklim. Artinya atau citra atmosfer. buruk Maluku untuk orang datang berinvestasi semakin surut nih Pak. Tapi saya tidak menemukan itu di tempat-tempat yang lain. Dalam artinya menurut saya, kami orang Maluku, rakyat Maluku ini kan kami adalah masyarakat yang juga taat aturan. Tidak mungkin ada kelompok orang atau orang-orang yang tidak berhak atas satu kawasan areal tanah misalnya, lalu mengaku sebagai mengklaim pemilik, bahwa itu kepemilikan dia, ya kan? Bahwa klaim yang tumpang tindih itu bisa saja terjadi, Bang. Karena ada juga banyak tanah sengketa kan, ya kan? Saya rasa bukan cuma di daerah Pak, kita mungkin di perkotaan juga ada mungkin kasus seperti itu. Tapi kan investor yang baik itu kan dia harus pastikan legalitas atau atas kepemilikan lahan itu, sehingga investor itu akan berurusan dengan orang yang betul-betul berhak secara hukum. Nah, itu dia. Nah, ya salah mereka juga kalau mereka berurusan dengan misalnya broker-broker ya, dengan perantara-perantara, dengan apa namanya istilah yang sekarang itu yang mafia. Itu yang paling ekstrim begitu ya kan. Sekarang Pak ini lagi hits itu mafia Pak. Oke Pak Hen, kita ke industri sendiri. Ini kita sebenarnya kan Maluku juga kalau dilihat jasa it's okay, pariwisata it's okay juga, terus juga perdagangan. Kita sebenarnya juga butuh sebenarnya industri yang ada di Maluku ini sebagai satu kawasan yang benar-benar ini bisa menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja lokal, ada multiplier efek ekonomi misalnya ke masyarakat, dan banyak lagi tentunya keuntungan yang akan kita dapat. Betul sekali Bang Jan. Kalau Bang Jan sempat membuka rekam digital saya ketika pertama kali atau masih bulan-bulan pertama saya duduk sebagai anggota Komisi 6 di DPR RI, setiap kali rapat dengan mitra kerja, baik itu Kementerian Investasi, dulu masih bernama BKPM ya, BKPM. Belakangan baru diangkat statusnya menjadi Kementerian Investasi, atau Menteri Perindustrian, waktu itu masih jadi mitra Komisi 6 sebelum pindah ke mitra Komisi 7 sekarang ini, atau Kementerian Perdagangan, saya seringkali menantang para menteri itu. Saya mempertanyakan begini loh Bang Jan, mengapa kami Maluku yang kaya akan sumber daya, tapi kita minum industri, kita minum investasi daerah kami. Kenapa? Apakah karena memang wilayah Maluku itu jauh dari rantai pasok nasional, sehingga menambah kos produksi untuk satu investasi atau apa? Tapi kan bagi saya sama aja kalau hasilnya diambil dari Maluku, lalu dibawa misalnya ke Jawa atau ke Sulawesi atau ke Sumatera, baru diprocessing, baru kemudian dijual dalam negeri maupun diekspor keluar, kan sama aja segmennya. Apa bedanya dari mereka dari Jawa bawa ke Maluku, Pak? Nah, saya terus terang saja waktu itu sempat mendapat jawaban, memang ada rencana untuk membangun industri perikanan di Maluku, karena memang sangat potensial sekali. Ya saya menantang para mitra kami di Komisi 6 itu, saya minta supaya investasi di Maluku itu di sektor industri kalau bisa, karena kita jujur saja Maluku kan kita sangat minim sekali industri, ya kan? Nah, meskipun kita tahu Bang Jan bahwa industri kita di tanah air ya, hari ini Bang Jan, kita harus jujur mengakui bahwa komponen produksi kita itu 90% lebih itu masih impor. Ini juga yang menjadi masalah yang fundamental bagi sektor industri di tanah air. Kita mau membangun industri yang mandiri sekarang ini nih, ya sekarang ini setelah terjadi pandemi COVID yang tahun 2020, 2021, 2022 sekarang ini, baru kita tersadar bahwa memang selama ini bangsa dan negara kita ini sangat tergantung kepada impor. Sangat tergantung kepada impor, Bang. Sederhana, saya ambil contoh saja. Makanan populer di rakyat itu apa sih? Kan Indomie. Ya kan? Kita bangga bahwa Indomie adalah produk kita, industri nasional kita yang sangat laku di pasar internasional. Tapi kita jangan terlalu cepat juga berbangga. Karena apa? Kalau kita bedah komponen produksi, Indomie itu komponen terbesarnya itu adalah di gandum, dan gandum itu kita impor. Iya kan? Jadi apa yang mau kita banggakan juga dengan produk mie instan atau noodle yang istilah Inggrisnya tuh noodle yang sangat terkenal, Indomie itu. Ya, dengan brand tertentu itu tadi Pak. Kita bangga bahwa Indomie adalah produk Indonesia, tapi jangan buru-buru bangga dulu. Setelah diteliti secara mendalam, oh ternyata komponen
industri ini 90% itu impor, Pak. Karena gandumnya kita impor. Kecuali kalau misalnya Indofood atau grup-grup perusahaan yang memproduksi Indomie itu membuat Indomie misalnya dari sagu, itu baru kita bangga. Apalagi kemarin sempat ada berita bahwa Presiden sudah mewarning bahwa hati-hati yang mengkonsumsi mie dan juga roti karena gandum bahan bakunya bakalan naik. Iya, itu dia. Jadi udah warning, dan kita juga mungkin di Maluku, Pak, kita mungkin belum sadar atau belum aware bahwa sebenarnya pangan lokal kita juga sebenarnya untuk pengganti makanan-makanan tersebut tuh bisa sebenarnya diolah. Nah, ini yang sebenarnya harus menjadi kampanye nasional kita. Tapi saya percaya itu telah dikampanyekan juga oleh pemerintah, mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal. Ya, terus terang saya ini orang Ambon, Banjar, lahir besar di Ambon, saya orang Maluku, dan karena itu saya memang mengkonsumsi nasi juga benar, tapi saya juga mengkonsumsi sagu, saya mengkonsumsi papeda, singkong, pisang dan sebagainya. Itu memang itu adalah pangan di rumah. Itu menu keseharian kami di rumah, yang itu kami mengkonsumsi pangan lokal. Nah, saya berharap kalau ini misalnya dia menjadi sesuatu yang memasyarakat, artinya kita mengurangi ketergantungan kita untuk mengkonsumsi misalnya beras atau mie misalnya, tanpa bermaksud untuk mengirimkan pesan yang salah kepada pihak pedagang atau pihak distributor atau pihak pelaku-pelaku usaha kecil menengah yang bergerak di sektor itu ya. Tapi maksud saya begini, ketika terjadi perang Rusia dan Ukraina hari ini, kan dunia diambang mengalami krisis pangan karena Rusia dan dampaknya luar biasa, Pak. Rusia dan Ukraina itu adalah produsen gandum terbesar di dunia. Betul. Dan ketika rantai pasok itu terganggu, kan semua pada terganggu, harga jadi mahal dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa berdaulat dari sisi pangan, kita punya ketahanan pangan, kita punya kedaulatan pangan yang luar biasa, kita tidak tergantung kepada impor, mau terjadi kondisi geopolitik bagaimanapun, kita nggak peduli gitu kan. Artinya kita harus kita back bisa to habit, Pak. Iya. Kita makan lagi mungkin yang tadi Pak Hen bilang, pisang, singkong, sagu. Betul. Seperti itu ya Pak Hen ya. Betul. Banjir, saya kebetulan saya ini adalah kader Partai Gerindra dan saya lama bekerja untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo itu dalam berbagai kesempatan sering mengingatkan kami ketahanan pangan itu, Pak, ya. Konsumsi pangan lokal. Konsumsi pangan lokal. Orang-orang Maluku itu terkenal dulu sebagai atlet-atlet yang luar biasa, ya. Olahragawan yang mencetak prestasi, yang memperoleh medali-medali emas. Dulu orang-orang Maluku itu mengkonsumsi sagu, belum terlalu banyak mengkonsumsi beras, ya toh. Tapi ketika pangan primernya, makanan primernya itu makanan utamanya itu beralih ke makanan bukan pangan lokal, prestasi olahraga kita menurun. Saya kira ini begini. Saya kira secara ilmiah joknya Pak Prabowo lumayan ngena, Pak ya. Secara ilmiah ada banyak alasan sebenarnya, bukan cuma soal pangan, tapi ada benarnya juga. Betul. Ya, ada benar juga, kan kita akui bahwa nenek moyang kita kuat, tangguh, sehat, memiliki otot yang bagus karena mengkonsumsi pangan lokal. Betul. Pak Hen, kita bergeser lagi nih. Kita udah ngomong banyak nih kan soal banyak hal. Nah, sekarang saya pengen nih, Pak Hen sempat kita nonton di media nasional, ini mencak-mencak videonya, bahkan dikirim ke saya, mencak-mencak waktu hearing dengan BUMN. Betul. Men-stressing bahwa pimpinan-pimpinan BUMN itu tolong please kasih kesempatan kepada orang Maluku. Ada apa sih, Pak? Kok harus seperti itu? Iya, Bang Jen, kalau disimak baik-baik video itu ya, rapat kami di Komisi 6 dengan Menteri BUMN waktu itu, lalu saya menyampaikan isu itu ke beliau, saya menganggap itu sebagai satu masalah, karena saya melihat begini, ini terus terang, yang pertama, saya tidak bermaksud untuk mengirimkan pesan bahwa saya ini sementara menonjolkan isu sukuisme atau kedaerahan. Tidak Bung Jan, bukan soal itu. Tapi maksud saya begini, kalau kita memperkuat NKRI itu kuat kalau daerah-daerah kuat, ya kan? Kalau kita melihat misalnya kesempatan-kesempatan kerja yang ada, kalau posisi-posisi itu tidak bisa diisi oleh tenaga kerja lokal karena soal kompetensi, kita bisa memaklumi itu. Tapi kan alasan itu kan alasan yang menurut saya tidak masuk akal sebenarnya. Jadi begini. Mengelola BUMN itu sama seperti mengelola negara, karena ini kan perusahaan negara. Oleh karena itu, prinsip nasionalisme itu harus juga menjadi
dasar moral dari para direksi, dari para komisaris BUMN dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan, ya kan? Nah, kalau dia tahu misalnya ini di Maluku, contohnya Maluku, dari sekian BUMN yang ada di Maluku nih, masa harus porsinya seperti begitu, ya kan? Kan isunya sama seperti rekrutmen TNI atau Polri kan? Masa sih anak-anak daerah kok yang lolos sedikit, kok yang lolos saudara kita dari luar? Siapa yang bilang bahwa itu tidak menimbulkan masalah? Masalah, tapi kita tidak mau mempercakapkan dia secara terbuka, ya kan? Kita terlalu lama hidup dalam penyangkalan, denial. Ini masalah. Mari kita bersuara soal ini. Dan kalau kita bersuara soal ini, bukan berarti kita ini daerahisme, bukan berarti kita nih bukan tidak nasionalis, tidak. Justru kecintaan terhadap NKRI ini, kita mau bilang bahwa mari kita sensitif juga terhadap aspirasi daerah ini, ya kan? Nah, kecuali Bang Jan, alasannya cuma satu, kalau sumber daya Maluku tidak ada yang memenuhi syarat untuk posisi itu, ya apa boleh buat, tapi menurut saya itu alasan yang tidak bisa diterima. Karena sumber daya kita banyak kok, banyak anak-anak Maluku yang bekerja di BUMN dan sudah saatnya untuk dipromosikan pada posisi itu. Sehingga begini, mereka tidak menjadi, ini kan masalah sosiologis ya, mereka tidak menjadi merasa kayak, kok mereka tersingkir, kok saudara kita dari Nusantara yang lain bisa menduduki posisi itu, kenapa kita tidak bisa, ya kan? Nah, apakah kegelisahan itu mau dibiarkan terus-terus atau mau kita bicarakan secara terbuka? Bicarakan secara terbuka untuk kemudian menjadi bahan evaluasi kepada pengambil kebijakan. Artinya bahwa Pak Hen mau katakan bahwa Maluku juga NKRI. Iya, jadi dan SDM kita siap, ya kan? Kalau dari 10, saya kan kasih analogi begini, kalau dari 10 jabatan itu misalnya, kalau anak daerah bisa dapat porsi 50-50 kan bagus. Betul. Ya, kalau nggak 50 ya 40 juga oke. Tapi jangan timpang sama sekali. Apalagi juga kalau di pusat kita tahu Pak Hen ya, ada beberapa putra Maluku juga yang menduduki jabatan strategis di BUMN. Betul. Ya kan, ada Pak Hambra, ada juga Dr. Wokas, masih 30-an tapi luar biasa, salah satu BUMN kesehatan, Kimia Farma. Ada juga mungkin yang lain yang kita mungkin belum melihat mereka muncul di media, tetapi mereka ada di posisi-posisi strategis misalnya, seperti itu. Ada banyak Bang Jen, kalau kita identifikasi sumber daya Maluku di level pimpinan ya, di BUMN itu ada banyak sebenarnya, tapi mereka bekerja luar. Maksud saya kalau untuk jabatan General Manager atau Kepala Cabang di Maluku, saya kan bermohon ke Pak Menteri begini, Pak Menteri please lah, tolong sensitif juga terhadap aspirasi daerah ini. Kalau ada dari 10 itu ya paling kurang adalah proporsi yang proporsional untuk akomodasi putra daerah. Kalau itu dilakukan, itu berarti pengambil keputusan dan penentu kebijakan di BUMN memiliki wawasan kebangsaan yang luar biasa. Tanggapan Pak Erik sendiri? Beliau beliau kan sekarang kan udah Mudah-mudahan ini nanti rakyat Maluku tolong dibagi ke kanal YouTube-nya atau di tag ke Pak Erick Thohir, biar mendengar percakapan kita ini, biar jadi perhatian juga bahwa Pak Henry bukan cuma di pusat saja sebenarnya berkoar-koar, sampai ke daerah pun ini dibuka semuanya di sini. Dan saya mau supaya rakyat tahu bahwa itu juga adalah kepentingan Maluku yang harus diperjuangkan gitu. Pak Hen, kita bergeser lagi nih, obrolan kita makin seru nih Pak. Pak Hen berasal dari partai yang besar, seorang Prabowo sebagai ketua umumnya, ini luar biasa kiprahnya. Ini kader-kadernya yang ada di daerah juga salah satunya Pak Henry, kita lihat juga ini semakin kinclong Pak, ya kan? Banyak orang akhirnya mempersepsi. Tadi mungkin pesanannya Direktur Rakyat Maluku bahwa tolong ditanya Pak Hen maju di perhelatan pilkada nanti seperti apa. Maaf itu sudah ditanya. Tapi saya pengen tanya aja sebenarnya, sebagai partai yang besar, ini bagaimana nanti di kontestasi ya, itu maksudnya. Saya sampai belibet Pak. Politik itu nanti Partai Gerindra juga punya kesempatan untuk menyodorkan calonnya sebagai kepala daerah. Ini terlepas dari kita ngomongin sosok seorang Henry di sini ya, tetapi kita ngomong soal kader dari Gerindra itu sendiri. Iya, Bang Jan, Partai Gerindra itu didirikan tahun 2008 ya. Jadi tahun 2010 saya ditugaskan oleh Pak Prabowo memimpin Partai Gerindra di Maluku sebagai Ketua DPD Partai Gerindra. Betul. Nah pada saat itu Partai Gerindra di Maluku kami hanya memiliki 1 kursi di DPRD Provinsi, yaitu Pak Eki Sardekut.
Sampai sekarang masih Sampai menjadi, sekarang. Sekarang menjadi wakil ketua DPRD. Ya. Dan Provinsi baik Pak Maluku. orangnya Pak. Ya, dan seluruh kabupaten kota se-Maluku kami cuma punya 7 kursi DPRD kabupaten dan kota di 11 kabupaten kota. Bayangkan betapa kecilnya kami saat itu ya. Di tahun 2014 perolehan kursi kami itu mencapai peningkatan 400%. Ya 5 kursi DPRD provinsi dan sekarang kita sudah punya 6 kursi DPRD provinsi dan sekian banyak anggota DPRD kabupaten dan kota. Artinya apa? Selama sekitar 14 tahun kita menjadi partai politik. Nah, secara nasional Partai Gerindra adalah peraih suara terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan. Betul. Tapi peraih kursi DPR RI ketiga. Itu bedanya di situ. Kita suara terbanyak kedua secara nasional, tapi kursi kita urutan ketiga yaitu setelah PDIP dan Golkar. Nah, dalam konteks Maluku Bang Jen, dalam konteks Maluku. Nah, sekarang ini Bang Jen, kalau dulu belum ada kader Partai Gerindra murni yang saya dorong untuk maju dalam kontestasi pilkada di Maluku. Kenapa Pak? Kenapa? Ini menarik Bang Jan. Karena saya merasa belum siap. Kan saya harus realistis Bang Jan. Ya. Pertarungan pilkada itu bukan pertarungan yang main-main. Itu pertarungan yang sangat serius. Serius dari segi biaya, serius. Risiko biayanya bukan sedikit. Kalau segi biaya itu bukan serius Pak, serius banget Pak. Serius banget Pak. Di daerah gugus pulau seperti Maluku ya kan, itu sangat harus lewat pertimbangan yang sangat matang. Kalau mau mendorong kader Partai Gerindra untuk maju dalam kontestasi pilkada. Tapi sebagai pimpinan Partai Gerindra, saya menggunakan parameter ilmiah Bang Jen. Apa itu? Hasil survei. Hasil survei. Jadi kalau hasil survei ada kader Gerindra yang dipandang sangat qualified, memenuhi syarat dan bisa didorong dalam kontestasi pilkada. Kenapa tidak, Bang? Oke, betul. Why not? Dari segi tempus, dari segi waktu ya. Saat ini saya sebagai pimpinan Partai Gerindra Provinsi Maluku, aku yakin betul. Kami sudah memiliki kader yang siap kami dorong dalam berbagai kontestasi politik di daerah ini. Baik level kabupaten kota maupun juga provinsi. Provinsi, betul. Nah, tapi sekali lagi, keputusan rekomendasi politik untuk calon kepala daerah dari Partai Gerindra itu kewenangannya bukan ada di DPD, tapi kewenangannya di DPP. Nah, itu dia. Kami hanya aparatur yang mengamati, memproses dan mengusulkan saja. Tapi sebenarnya gini Pak, media dan juga para pengamat sudah melihat bahwa kalau Pak Hen bilang tadi ya tergantung kita nanti lobbynya dengan mereka di DPP. Pak Hen itu dengan Prabowo itu ibarat 2 mata uang Pak, tinggal dibalik-balikin aja sebenarnya. Satunya Pak Henry, satunya Prabowo sebenarnya. Iya, jadi kemungkinan ya harga mati kali ya. Saya begini Bang Jan, saya tidak menyangkali bahwa saya 22 tahun mengabdi buat Pak Prabowo. Betul. Saya 22 tahun menjadi corporate lawyer di grup perusahaan beliau yang bertanggung jawab menangani aspek legalnya betul. Dari semua urusan-urusan bisnisnya Pak Prabowo. Nah, kedekatan itu sesuatu yang ya terjadi karena hubungan kerja yang lama dan kesetiaan saya sebagai bawahan beliau yang sangat loyal juga kepada beliau. Tetapi keputusan-keputusan politik Bang Jen, beliau Pak Prabowo itu sangat rasional. Beliau adalah seorang pemimpin yang memberi contoh banyak kepada kami. Bagaimana mengambil keputusan. Nah, kita tidak bisa membuat keputusan juga tanpa pertimbangan yang matang. Iya kan? Betul. Jadi meskipun dekat dengan Pak Prabowo bukan berarti saya bisa semua kemauan saya diikuti atau dimaui oleh Pak Prabowo. Enggak juga Bang Jen. Nah, jadi ini sekaligus menjawab nih Pak Hen. Teman-teman yang ada di sosmed, para netizen yang budiman, kita akhirnya jadi kebuka di sini nih pelan-pelan nih, bahwa kalaupun ada survei, entah itu surveinya legal apa enggak, kita nggak bilang surveinya abal-abal, tetapi kalau ada yang menyandingkan Pak Henry dengan siapapun, dengan figur siapapun, itu belum final, ya Pak ya. Itu masih ada terus prosesnya, masih ada juga musyawarah dengan orang-orang yang ada di DPP, termasuk Prabowo sendiri. Mungkin di satu waktu nanti kita akan melihat sejauh mana kiprah seorang Hendrik Lewerisa di ajang pilkada Maluku nanti. Saya begini Bang Jen, saya belum memonitor kalau ada pemberitaan di media terkait dengan hasil survei. Ada yang pasang-pasang Pak, kalau nggak salah saya pernah lihat terkait ada yang memasang fotonya petahana dengan Pak Henry, terus juga ada yang memasang Pak Henry dengan figur yang lain, nggak usah disebutin nama, nanti promosi gratis di sini. Bahkan akhirnya semua orang melihat bahwa sebenarnya sosok Hendrik Lewerisa ini juga menjadi bukan kuda hitam, tetapi menjadi satu figur yang benar-benar diperhitungkan. Saya rasa begini Bang Jen, ini kan kesempatan
baik bagi saya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini saya masih berkonsentrasi penuh melaksanakan amanah saya sebagai anggota DPR RI di Jakarta. Jadi itu dulu fokus saya. Saya tidak mau fokus saya itu terbagi-bagi gitu. Nantilah apalagi berpikir soal kontestasi Pilgub 2024. Itu masih jauh bagi saya. Banyak saya nggak belum berpikir dari situ. Sama sekali belum terbersih dalam pikiran saya soal itu. Jadi wait and see aja and coming soon. Pak Hen, kalau Pak Hen tadi bilang bahwa Pak Hen masih berkonsentrasi dengan teman-teman di Dewan untuk menyelesaikan tugas-tugas Dewan dulu sampai di akhir masa jabatan 2024. Autokritik nih Pak, kritik bagi Pak Henry dan teman-teman sendiri, khusus Pak Henry mungkin. Apa yang harus dibenahi Pak dari kinerja Bapak dan teman-teman yang ada di Dewan, khusus Pak Henry sendiri Pak? Apa yang harus dikritisi nih Pak? Begini Bang Jan, kan kita tahu betul bahwa DPR itu adalah lembaga politik. Dan anggota Dewan itu adalah insan politik. Betul kita mewakili kepentingan rakyat. Tapi kita juga kader partai politik. Nah, konstelasi politik di DPR RI saat ini adalah mayoritas fraksi di DPR RI itu adalah fraksi pendukung pemerintah saat ini, Pak Jokowi dan Pak Maruf ya. Jadi karena saya adalah anggota fraksi Partai Gerindra, yang dimana Partai Gerindra juga adalah pendukung pemerintah saat ini, dan ada kader-kader Partai Gerindra juga di pemerintahan ya, ada Pak Prabowo Menhan, ada Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah sehingga ya tentu kita punya tanggung jawab politik untuk mengamankan kebijakan pemerintah. Tapi bukan berarti kita lalu kehilangan daya kritis kita jika kita memandang bahwa ada keputusan atau kebijakan pemerintah yang dipandang tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Kita juga punya hak untuk bersuara. Tapi kita bersuara untuk dan sekaligus memberi solusi. Kita tidak hanya mengkritisi saja tanpa menawarkan solusi, tidak. Nah, terkait dengan kinerja kami di DPR RI, tentu kalau saya pribadi Bang Jen, saya fokus memang. Saya kecuali ada halangan yang tidak bisa dihindari. Tapi jika tidak, saya jarang absen dalam rapat-rapat di komisi. Kebetulan saya juga anggota Komisi 6 dan saya juga anggota Badan Legislasi, alat kelengkapan Dewan yang berkewenangan untuk menjadi dapur meramu suatu draft rancangan undang-undang. Betul, Pak. Saya juga anggota Badan Pengkajian MPR ya. Jadi saya juga termasuk sangat aktif sebenarnya. Pak Hen, ini ketertarikan anak muda di dunia politik ini semakin gencar Pak. Banyak tempat-tempat strategis akhirnya diduduki anak muda, dimasuki anak muda di wilayah politik itu sendiri. Menjadi ketua partai, menjadi anggota DPRD, dan juga bahkan menjadi ketua Pak di lembaga rakyat itu tersebut. Pak Hen sendiri melihat anak muda yang ada di dunia politik ini seperti apa, Pak? Saya melihatnya positif sekali, Bang Jan. Positif sekali, artinya terkadang orang mempersepsikan ya jabatan-jabatan politik itu sebagai sesuatu yang tidak semuanya positif. Benar kan? Betul. Orang kadang-kadang suka mencibir secara sosial. Agak sinis ya. Nggak punya politisi, pengalaman. Padahal begini sebenarnya salah. Kita harus melihat politik ini sebagai alat perjuangan untuk kemaslahatan orang banyak. Ya kan? Kita negara hukum, kita negara demokrasi. Negara demokrasi itu menjadi sesuatu yang niscaya karena ditopang oleh pilar-pilar demokrasi. Ya, satu diantaranya adalah partai politik. Dan kalau anak-anak muda tertarik untuk bergabung dan terlibat sebagai aktivis-aktivis politik di partai politik, ini suatu hal yang sangat positif. Bang Jen bisa bayangkan nggak kalau anak-anak muda kemudian mengambil posisi alergi terhadap politik? Bagaimana kelangsungan kehidupan bangsa kita? Ya betul. Ya, kan? Bagaimana mau membuat perubahan? Bagaimana mengambil proses-proses pengambilan keputusan untuk kepentingan publik? Ya kan? Dan rekrutmen pimpinan daerah, rekrutmen negara itu juga harus lewat jalur partai politik. Ya kan, meskipun ada pilkada lewat jalur independen. Tapi kan tetap saja lewat partai politik itu menjadi sesuatu yang sangat menentukan dan penting sekali. Jadi saya pribadi, Bang Jen, saya menyambut, bahkan saya mendorong. Kalau Bang Jen lihat di Partai Gerindra di Maluku kan anak-anak muda banyak. Banyak sekali, Pak. Banyak, Pak Eki Sardeko di provinsi, Pak Rustam Latupono di kota, Aceh di
Haurisa di Maluku Tengah, dan pokoknya di berbagai tempat kita tuh generasi-generasi kebanyakan seusia saya dan di bawah saya. Karena itu kita terus mendorong rekrutmen baru dengan berharap anak-anak muda ya, para sarjana, lulusan fresh graduate, kalau mau berkecimpung di dunia politik, ini ada wadahnya. Dan Gitu kalau bisa di Gerindra, Pak. Ya, itu lebih luar biasa. Itu harapan saya untuk partai. Pak Hen, legasi macam apa yang akan Pak Hen tinggalkan nih Pak setelah nanti sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota DPR RI, Pak? Iya, Bang Jen. Sebenarnya begini, Bang Jen. Sebagai wakil rakyat, tentu tanggung jawab perjuangan politik kita adalah memperjuangkan sebaik-baiknya kepentingan rakyat yang kita wakili. Nah, kalau kita mau jujur, aspirasi rakyat yang kami wakili ini kan banyak. Betul. Ya kan? Dan realistis memang kita tidak mungkin bisa memperjuangkan semua hal. Kita tidak bisa berpretensi untuk melakukan sesuatu yang extraordinary. Yang apa ya, yang tiba-tiba yang wow. Itu kan sesuatu yang menurut saya itu tidak mungkin. Semua harus by proses ya. Itu yang bisa kita lakukan adalah melakukan secara bertahap, step by step, satu persatu. Dan saya yakin Bang Jen, di akhir masa jabatan 2024, saya berharap saya terpilih lagi untuk periode 2024-2029. Bentar, terpilihnya sebagai anggota DPR RI, terpilih sebagai gubernur. Kan pilkada bulan Februari, Bang Jen. Bulan Februari 14 2024. Februari 2024. Itu pileg dan pilpres, Bang Jen. Pilkada kan masih November tahun 2024. Masih 8 bulan kemudian. Artinya Pak Henry bilang 2024. 2024 Februari, saya berharap saya terpilih lagi sebagai anggota DPR RI mewakili Maluku untuk periode kedua kan. Karena apa? Karena saya masih ingin untuk melanjutkan terus berjuang untuk Maluku yang lebih baik. Mantap banget. Saya gitu. Mantap banget Pak. Tepuk tangan dulu dong yang lagi menonton. Pak Hen, terakhir Pak. Ini the last question nih. Orang yang paling berjasa di karir Pak Henry dari dulu sampai sekarang siapa Pak? Pak Prabowo. Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo? Pak Prabowo itu bukan cuma sebagai pimpinan kami, tapi sudah seperti orang tua Pak Jen. Pak Prabowo itu kalau orang melihat memang mantan Danjen Kopassus, ya dari Korps Baret Merah, ya kan, pengusaha tentara, tegas. Orang pikir Pak Prabowo itu orang menggambarkan sosok beliau seperti sosok yang tegas dan keras. Padahal saya 22 tahun mendampingi beliau menjadi perusahaan dan saya bisa memberi testimoni kepada berbagai orang di berbagai tempat. Pak Prabowo adalah sosok pemimpin yang sekaligus menjadi orang tua. Beliau meletakkan nilai, apa itu profesionalisme, apa itu soal integritas, apa itu soal komitmen, terutama soal komitmen. Pak Prabowo komitmen itu paling penting dan integritas. Kata dan tindakan itu harus sejalan. Beliau sangat tidak respect sama orang yang tidak komit, sangat tidak respect sama orang yang tidak punya integritas. Tapi beliau dekat dengan orang-orang yang loyal, yang komit dan punya integritas. Itu nilai-nilai yang kami peroleh dari Pak Prabowo dan itu membentuk kami sampai hari ini, Bang Jen. Luar biasa. Saya kira begitu. Jadi semua sudah terjawab di sini dan sekali lagi kalau tadi orang yang sangat berpengaruh kepada karir Pak Hendrik dari dulu sampai sekarang adalah seorang Prabowo Subianto, kami tantang Pak Prabowo bisa hadir di podcastnya Rakyat Maluku. Saya berharap kalau beliau berkunjung ke Ambon, saya bermaksud mampir ke sini, Pak. Luar beliau. biasa. Kita tunggu. Baik, thank you banget Pak Henry, obrolannya yang seru tentunya di podcast Rakyat Maluku hari ini. Semoga ini didengar oleh seluruh rakyat Maluku. Inilah suara dari seorang Hendrik Lewerisa yang mewakili suara rakyat Maluku yang ada di parlemen sana. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan tamu-tamu yang spesial lainnya dengan obrolan yang seru. Salam sehat Pak Henry. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau minum Pak, ini kopinya manis dan pahit seperti kindernyanya Bapak. Yang merasakan manis dan pahit ya. Luar biasa.